Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Tambah semangat. Shalom. Baik, puji Tuhan Saudara, terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih anugerahkan kesempatan bagi saya untuk melayani pekerjaannya melalui hambanya Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Yeri, untuk bisa sore hari ini bisa bersama dengan umat Tuhan di tempat ini untuk kesekian kalinya. Saudara-saudara, saya hari ini pulang dari kebaktian pertama tadi. Saya diminta untuk melayani jam 12 siang di Bagunase dan jam 3 tadi di Mantasi, dan baru selesai, tidak sampai habis kebaktian. Saya habis khotbah, saya bilang saya harus di sana karena ini bukan persekutuan doa, kalau terlambat nah aman-aman. Ini kebaktian utama, jadi harus datang sebelum jam waktu kebaktian. Baik saudara, saya rasa semua sudah kenal saya karena saya bukan orang baru, tapi memang lama baru datang lagi, begitu kira-kira. Baik saudara-saudara, nama saya memang tidak pernah berubah, Mulyadi. Jangan cari di Alkitab karena nama itu tidak ada. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ini tahun yang ke-19 saya masih ada dalam pengiringan akan Tuhan. Saya mau bilang bahwa itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Ya, karena kalau bukan topangan Tuhan, mungkin hari-hari ini saya sudah tidak kuat berdiri dalam pengiringan saya bersama dengan Kristus. Karena ada banyak hal yang menawarkan untuk kembali pada keyakinan saya yang lama, yaitu hanya cuma mengakui dulu Yesus adalah seorang nabi, tidak lebih dan tidak kurang. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau bilang hari ini bahwa Yesus bukan nabi. Dia adalah Allah sejati, satu-satunya. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Selain daripada Dia tidak ada yang memberi jaminan keselamatan. Artinya di luar Yesus pasti binasa. Saudara-saudara, saya rindu untuk menyeberangkan bagian firman Tuhan yang kita akan baca bersama, satu ayat saja. Ada 13 ayat tapi terlalu panjang, nanti bilang terlalu lama. Tapi kita akan baca, kita akan bahas beberapa ayat. Dalam Matius pasal 25 saudara-saudara, ayatnya yang ke-13. Ini perikop pertama dari pasal 25 khotbah Yesus tentang akhir zaman. Matius 25 ayat 13. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, kalimat ini ditujukan kepada dia yang mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena bagian ini, perkataan Kristus dalam perumpamaan itu mengacu kepada 5 anak darah yang bodoh. Saudara-saudara, tapi pada ayat yang pertama kalau kita baca dalam perumpamaan Yesus soal kedatangan dia kedua kali, dia bilang begini saudara-saudara. Ayat 1. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat ini Yesus mau bilang begini, dan 10 ini dalam kesiapan menanti kedatangan mempelai itu. Amin. Saya bilang begini saudara, suka tidak suka, senang tidak senang, Yesus pasti datang kedua kali. Amin. Firman Tuhan digenapi. Hari-hari ini orang boleh olok kekristenan, orang boleh olok bahwa kitab suci orang Kristen itu sudah berubah, tidak asli lagi. Namun saudara, hari-hari ini dengan keadaan alam mau membuktikan bahwa kitab suci orang Kristen atau Alkitab Bible kita adalah yang paling benar di antara yang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena dunia sebelum terjadi dia sudah kasih tahu, belum terjadi dia sudah kasih tahu, dia sudah mencatat sebelumnya. Amin saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saudara-saudara, pasal 24 dan pasal 25 merupakan khotbah Yesus soal tentang kedatangannya, tentang akhir zaman. Saya mau bilang begini saudara, bagi orang yang di dalam Tuhan, bagi orang yang serius dengan Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri, berita kedatangan Tuhan bukan merupakan suatu hal yang menakutkan, tapi justru itu berita kegembiraan, karena dia akan berjumpa dengan pemiliknya. Iya, saudara-saudara,
Saya waktu baca ini saudara bulan kemarin, Tuhan bangunkan saya tuh 2:30 pagi. Dan suruh saya baca pasal 24 dan pasal 25. Saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Saya tidak ada karunia pendengaran. Tutup mata kita gelap. Buka baru PLN hidup jadi. Tuhan, namun saudara saya melihat bahwa ini perlu disampaikan bagi orang percaya. Tadi pagi saya datang, saya sangat-sangat diberkati oleh hambanya melalui renungan firman Tuhan. Saya duduk berpikir, saudara-saudara, memang Tuhan tak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Manusia kita yang sudah setia dengan Tuhan, saya dapat remanya. Peluang untuk jatuh ada, iya. Karena saudara kalau baca ayat selanjutnya, dong 10 itu terlelap dalam masa penantian. Karena berjalannya waktu yang begitu lama, dong sudah tahu bisa cepat, bisa terlambat. Nah dalam penantian itu dong juta tidur semua. Artinya apa? Sama-sama punya kelemahan. Peluang untuk salah, peluang untuk jatuh ada. Tapi orang yang hidup dekat Tuhan, yang selalu siap sedia. Alkitab bilang dalam Mazmur tadi pagi, saudara-saudara, Mazmur 37 bilang apa? Orang benar itu jatuh, namun tidak tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan pegang dia angkat kembali. Yang menjadi saya pulang saya renungkan, saudara, kenapa orang hari-hari ini jatuh dan tergeletak dan tak berdaya, tidur matono orang bilang. Kenapa? Karena waktu dia jatuh dia sudah cepat sorong, ini Tuhan ini beta. Dia masa bodoh, dia jatuh. Tidur sudah di situ. Saudara, kita boleh jatuh, tapi ingat, jangan apa itu kunci kata terakhir tadi saya agak sedikit lupa, tapi jangan menjadi kebiasaan itu jatuh itu menjadi kebiasaan. Tapi saya dulu berpikir betul deh. Kegagalan itu banyak, sering kita juga, saya juga gagal banyak. Saya bilang hidup berumah tangga itu jangan aman-aman. Saya pernah sedikit mengeluarkan kata yang menyinggung perasaan hati istri saya. Memang perempuan itu main perasaan, sedikit-sedikit menangis. Tapi saya juga terlalu lancang. Saya pernah bikin salah dengan istri saya itu, saudara. Hal sepele, saya pikir itu benar. Karena pulang pelayanan belum punya motor, kami masih GL Pro, goyang lutut pelan-pelan, masih numpang motor. Begitu, masih tinggal dengan bapak mantu, saudara. Dalam perjalanan kami setelah turun auto di depan masjid Bakunase, dalam masuk ke Otona, baru jalan 50 meter anak saya muntah, anak laki-laki yang pertama, baru umur sekitar 5 atau 6 bulan waktu itu. Muntah, saya lihat pisang roti rebus, ini keluar besar-besar begini. Saya bilang, "Ma, bunda," kan saya panggil istri saya bunda sampai hari ini, biar Pak Maraju panggil bunda, dia panggil saya ayah, itu bagus. Jadi dia bilang, "Bunda, ini kenapa ini anak siapa yang kasih makan pisang?" Istri saya bilang gini, "Tadi bunda makan, adik buka mulut. Bunda kasih, dia makan sampai habis, 2 lagi ayah." Woi, beta panik. Beta bilang, ini anak pun lambung ini belum sama kayak kita. Belum bisa mengelola seperti ini. Bubur saja masih bubur sun, bubur uli. Lu kasih pisang ini. Sebentar ini anak sakit masuk rumah sakit baru muka ke kode. Nah kata kode ini yang mama tua tersinggung. Dia bilang, "Nah urus sudah lu dengan lupa anak manusia, biar kode lu tahu urus." Dia lari pulang, saudara. Tersinggung Bapak Ibu. Saudara, mulut perkataan kita itu merupakan doa ya. Jadi omong kode ini akhirnya itu bahasa datang menuduh saya. Kalau lu bilang dia kode, nah lu siapa? Dia kode mai, lu kode laki. Kan begitu. Tertuduh malu sendiri. Omong asbor malu itu memang itu. Jatuh ya, jadi memang orang benar itu juga jangan berpikir bahwa dia jalan di mulus-mulus aman-aman, tidak. Saya tadi ingat Bapak Pendeta bilang, jalan tol itu dia punya aturan, tidak sembarang masuk. Jangankan motor, pejalan kaki dilarang, tapi orang timur masuk jalan kaki lah. Saya pikir dia terlalu nekat itu mangkali. Dia pikir mangkali ini dioilasi, mangkali tidak ada bukti. Saya duduk berpikir ya, kelihatan lucu juga, tapi itu saudara aturan, ada aturan main, jadi tidak sembarang. Lu langgar aturan lu kena. Ketetapan sudah ada gitu. Jadi kalau ketetapan Tuhan, dia bilang apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, menyediakan bagimu masa depan yang penuh harapan. Lu mau dapat itu semua harus ikut di ketetapan, ikut di perancangan. Nah kalau lari keluar dari perancangan, lu mau dapat itu soalnya. Tapi tidak. Saya pernah buat salah dan akhirnya pulang sampai di rumah, kasih tidur ini saya punya anak ajak berdoa juga, dia bilang, "Masa manusia ajak kode berdoa?" Weh, tersinggung. Berat. 3 hari saya akhirnya tidak keluar pelayanan Bapak Ibu Saudara. Karena itu bikin salah tuh, mau pelayanan belum ada penyelesaian, jadi beban bertambah-tambah, dosa bertambah-tambah. Saya akhirnya duduk mendiam diri, berdoa ya. Tapi malam itu saudara ada satu hal yang menarik bagi saya. Sudah 12:30 saya sudah lapar, mau makan.
Sampai di dapur mas sendok, tapi ada satu bahasa datang bilang gini, masa lu makan kode pemasakan? Lu saya akhirnya tidak jadi makan. Nah ini resiko, jadi bapak-bapak lu jangan sembarang-sembarang om nih mama. Itu masak tuh mama semua harga ya. Jadi saudara saya duduk diam-diam, dia keluar datang, dia bilang bisik-bisik, sumakan. Saya bilang belum. DP sendok datang. Saya pikir ini titik terang sudah, ini ada pengharapan. Baik. Saya buru-buru berdoa, habis cepat makan buru-buru. Habis makan saya deket-deket dia, mari kita berdoa sudah. Dia bilang, masa manusia aja kode berdoa. Nah saya pikir tadi sendok masih aman, padahal belum. Memang itu kalau mama-mama dong. Ya, dong perasaan itu kalau sudah terganggu dong hati, pemulihan agak lama. Tapi saya mau bilang intinya bahwa jangan berpikir kita melayani, jadi jangan tidak ada pernah kesalahan. Salah itu ada. Tapi bagi orang percaya yang dekat Tuhan, dia akan peka dengan apa yang dia buat. Dia tahu kesalahannya dan dia mau berubah. Itu tadi pagi pesan. Dia mau datang mengaku dia punya kesalahan. Amin saudara. Itu dia Bapak Ibu saudara. Nah saudara-saudara, 10 gadis ini dalam kesiapan. Dong tahu bahwa mempelai itu akan datang. Dong tahu. Tapi waktu yang pasti kapan dong sudah tahu. Bisa cepat, bisa lama. Maka itu saudara-saudara, mempelai laki-laki menuntut mempelai perempuan gereja Tuhan tidak hanya sekedar gereja yang dewasa, tapi adalah gereja yang sudah dewasa dan mampu mempersiapkan diri dengan baik. Artinya saudara-saudara, dua kelompok yang dinyatakan di sini. Satu Kristen sungguh-sungguh, satu Kristen tidak sungguh-sungguh. Kristen yang sungguh-sungguh itu diibaratkan dengan 5 anak darah yang bijak. Artinya saudara, ini Kristen yang bertanggung jawab, yang tahu mengelola pemberian Tuhan dengan baik. Kalau saudara baca pada pasal selanjutnya, itu bicara tentang talenta, digambarkan juga hal yang sama saudara-saudara. Ayat yang ke-14 dia bilang, hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang hartawan yang pengusaha mau pergi luar negeri. Dia panggil dia pekerja datang ini. Lu 1 dapat 5, 1 dapat 2, 1 dapat 1. Namun saudara-saudara, semua yang diterima itu dari masing-masing orang berbeda. Tapi tuntutannya sama, satu saja. Lu dapat boleh berbeda, tapi tuntutan satu. Yaitu apa? Bertanggung jawab dan sungguh-sungguh bekerja. Tapi namanya kalau sudah punya sifat pemalas, pamokol, petabak, dia akan kubur itu. Sudah kubur lagi, dia pun Tuhan datang untuk pertanggungjawaban, dia kasih salah dia pun Tuhan. Memang Tuhan, kita tahu Tuhan kejam, mengambil sesuatu yang tidak pernah Tuhan tanam. Waktu bilang, kalau lu sudah beta kejamnya, kenapa lu sudah lakukan? Ambil dari dia, kasih itu 5 talenta, bawa dia, buat dilempar dalam kegelapan. Saya dulu berpikir baca itu kisah, barat. Maka itu saudara-saudara, 5 anak darah yang bijak dan merupakan gambaran orang Kristen yang bertanggung jawab, yang tahu mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan baginya. Sedangkan 5 anak darah yang bodoh adalah melambangkan orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Hari-hari ini saudara kita ukur, kita bisa lihat mana yang bertanggung jawab, mana yang tidak. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Mana yang siap sedia sungguh-sungguh, mana yang tidak. Hari-hari ini saudaraku yang diberkati, sedikit orang yang mau beribadah dengan Tuhan. Corona hantam juga, pertama saya dong kaki tangan gemetar. Selebih itu dong santai-santai. Kasus kan baru satu, pertama Kupang kota mati. Soalnya ada kendaraan berjalan, baru 1 orang. Naik 9 mulai gemetar. Aku juga kaget, sembuh semua. Aduh Tuhan Allah, orang jalan ini sama kayak kerbau keluar dari kandang. Saya tidak tahu manusia datang dari mana. Bonu kota Kupang basesak. Tapi berjalan waktu mulai lagi banyak pesta, dan segini mana kan. Tambah naik tiap hari, niung. Satu hari bisa 6, 7, 8, 9, 16. Saudara itu satu hari kemarin itu kematian sampai belasan saudara. Itu kami pun telinga sakit, kami di pinggir jalan tuh di Pura. Nah ngucap cepat itu saya sudah memang itu pasti corona itu. Iya, memang hari-hari ini agak sedikit menurun, tapi jangan berpikir. Kalau orang bilang, volume bunyi sirine semakin melambat, semakin berkurang, orang tambah gas. Sama kita lagu gas apa gitu. Nah, adalah gas dengan Tuhan baik, maka kalau gas dengan dunia. Justru semakin tanda-tanda alam yang semakin nyata kedatangan Kristus ini, sungguh kita injak gas betul-betul dekat Tuhan sudah. Jangan bermain-main. Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidup mengasihi dia. Dia tetapkan, dia sertai. Dia mengarahkan. Lu lari keluar dari ketetapan, selesai Pak. Mempelai laki-laki bilang begini sama mempelai perempuan dalam kerinduannya.
Kamu harus siap sedia, berjaga-jaga selalu dan jangan lengah. Sebenarnya dalam hal ini dia semua bilang begitu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun memang pada saat kedatangannya dia akan pisah sendiri. Ini yang siap, ini yang tidak siap. Ini yang sungguh-sungguh, ini yang tidak sungguh-sungguh. Dia sudah kasih gambaran. Dan itu kita lihat sekarang ini. Badai kemarin orang bilang, saya sering bilang, kemarin saya khotbah di satu tempat, saya bilang begini. Waktu badai kemarin itu, Suanggi mau terbang juga dia takut. Dia mau ancang-ancang terbang, dia bilang ini saya terbang atau saya yang diterbangkan. Dia pikir itu angin itu memang gila. Pertama kali seumur hidup baru kita merasakan itu angin. Prediksi BMG bulan depan katanya angin kencang lebih dari yang kemarin. Bapak pendeta tadi bilang mau datang sudah. Saya bilang itu karena kesiapan. Amin. Tadi saya duduk merenungkan bagus betul Ketong senada uang bapak ganti kap rumah Bapak tuh bilang kasihan saya pun anak satu ini kasihan dia senada uang ganti kap rumah diangkat. Dia kuti satu kali tak angkat. Baru apa? Dia kirim orang dari jauh. Amin. Saya duduk merenungkan betul. Diizinkan masalah datang supaya kita menikmati tangannya yang besar. Amin saudara. Tidak ada yang tepuk tangan. Itu tepuk tangan ini kalau gol itu tanpa perintah tepuk sendiri. Iya. Saya duduk merenungkan begitu saudara. Tadi saya pagi saya bilang betul. Tapi memang kita semua tidak mau masalah. Betul tidak? Tapi justru itu kita orang percaya tidak terlepas dari itu semua. Namun masalahnya sudah siap atau tidak siap? Tuntutannya adalah kita dituntut untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang tahu mengelola pemberian Tuhan ini dengan baik. Maka itu saudara Paulus pernah bilang begini kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15. Saudara kita perhatikan. Efesus pasal 5 ayat 15. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kenapa? Karena pada ayat selanjutnya bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka itu saudara-saudara supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan, tetap pada dia pun jalur. Tetap pada ketetapannya. Lu bergeser selesai. Saya tidak mau, saya singgung tadi pagi itu. Supaya yang tidak datang tadi pagi dan tahu. Ini saya lihat ada juga yang tadi pagi ada datang. Saudara-saudara yang diberkati, ini dia. Orang-orang yang ada dalam ketetapan Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul siap sedia dengan sungguh-sungguh. Dia masuk dalam kategori 5 anak darah yang bijak. Itu dia masih tetap stay dalam ketetapan Tuhan. Dia tahu bahwa mempelai itu akan datang. Bisa cepat, bisa lambat. Maka itu dia persiapkan dengan baik. Tidak hanya sekedar pelita saja yang menyala, tapi dia siap minyak cadangan. Hari-hari ini saudara, kita dituntut untuk apa? Persiapkan minyak cadangan sebanyak mungkin. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bisa cepat, bisa terlalu lama. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti dia akan datang kedua kali. Amin. Tapi waktu dan saatnya kita tidak tahu. Maka dari itu, gereja Tuhan, umat Tuhan dituntut untuk persiapkan diri dengan baik. Ini yang perlu disampaikan Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin ikut satu kebaktian, satu kelompok. Ada yang bersaksi saudara bahwa rohnya diangkat oleh Tuhan, pilih sorga, dilihat sorga begitu aman, nyaman, dia sudah mau pulang katanya. Lantas Tuhan bilang pulang kok stabil, waktu sudah dekat. Jadi dia lihat tunggu tangga turun, pilih dia ke kamar, dia sudah mau turun, tapi Tuhan bilang turun sudah, turun pikas tahu. Saya juga hanya ambil kesaksian yang baik untuk saya adalah pesan Tuhan berjaga-jaga. Soal mau terangkat dari roh ke turun kembali itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Amin ya. Yang saya tangkap adalah pesan Tuhan berjaga-jagalah. Soal di roh mau terangkat naik turun Senin Kamis itu bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Benar dan tidaknya itu urusan dia dengan Tuhan. Betul tidak? Tidak bisa menghakimi saya, tapi saya juga dalam hati saya pegang yang baik saja gitu. Terserahlah, saya juga rindu untuk roh terangkat sudah pulang ke Bapa di surga. Saya berpikir, saya baca Alkitab ini saudara-saudara, Lazarus yang miskin itu diangkat itu, deproping itu pikir kembali lagi. Tidak naik turun, saya pikir itu urusan dia lah begitu bagi saya. Mungkin dia tiap hari Sabtu naik turun kembali lagi jadi. Saya tidak persalahkan itu kesaksian Bapak Ibu Saudara, tapi saya tangkap terakhir endingnya bahwa pesan Tuhan berjaga-jaga. Sebenarnya tidak perlu roh diangkat.
Tidak perlu lu duduk puasa dengar suara Tuhan bilang Tuhan omong do kapan Tuhan datang. Saya perlu baca firman Allah, lu tahu pesan Tuhan. Beta akan datang kembali, berjaga-jagalah. Jangan kaki tangan di metal bilang ini saya dengar suara Tuhan. Kermana. Jadi kejadian sampai Wahyu itu Tuhan Allah bicara tuh sampai kita capek sendiri mau baca. Saudara baca kita tuh Tuhan Allah bicara tuh. Amin saudara. Makin saya bilang di mana-mana saudara. Lupa hamba Tuhan, soalnya masalah. Lupa pastor jadi, soalnya masalah. Tapi lu lupa firman, lupa Tuhan, lupa sorga di mana. Dan lu pikir masuk? Tidak. Karena dasarnya Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Lupa firman, lupa Allah, lupa hidup, lupa sorga. Lupa pacar soalnya apa-apa. Amin. Pacar lupa lu soalnya apa-apa. Yang penting lu jangan lupa Tuhan. Amin saudara. Bukti orang yang tidak lupa Tuhan itu dia tahu menggunakan hari-hari hidup ini dengan baik. Amin. Ciri orang yang tidak lupa Tuhan adalah dia tahu menggunakan hari-hari hidup ini dengan baik. Ciri orang Kristen yang bertanggung jawab, dia tahu mengelola waktu ini dengan baik. Tuhan kasih 1 hari 24 jam, tidak lebih tidak kurang. Dia tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita rajin memberi perpuluhan dari hasil pertama mungkin pekerjaan kita, secara materi kita kasih perpuluhan. Tapi persoalannya rajin tidak saya dan saudara untuk mengerjakan perpuluhan waktu. Ini yang berat Bapak Ibu. Tadi hambanya memberi informasi untuk ke depan kita mulai doa puasa ya. Saudara-saudara, dampak dari puasa kemarin itu ada. Walaupun terlambat instruksi pemerintah dan dari pimpinan agama, dari Gemit punya. Tapi untuk hal orang yang dekat dengan Tuhan, soalnya kasih perintah juga dia sudah jalankan puasa. Karena dia tahu bahwa kekuatanku hanya ada pada Tuhan dan bersandar hanya kepada Tuhan. Jenis tidak bisa diusir dengan sembarang, ada jenis yang lain. Hanya itu doa dan berpuasa. Maka itu saudara-saudara, doa dan puasa itu penting. Saya diajak ini hamba-hamba Tuhan mulai doa puasa, saya bilang iya siap doa puasa. Masuk doa puasa sekarang. Dan saya melihat dampaknya. Bupati Rote itu dijamah Tuhan lebih dulu, itu kesaksian. Saya lihat itu surat keluar perintah langsung dan diikuti oleh pemerintah Kota Kupang dan lembaga-lembaga gereja. Dampaknya ada, minimal. Memang tidak semua warga Kota Kupang melakukan puasa, hanya orang-orang dekat Tuhan saya melakukan yang tahu. Tapi minimal ada dampak sedikit. Tapi orang setengah mati berdoa, puasa, yang lain dong makan seibabi sampai buncit-buncit, dong jalan keliling, baru tidak pakai masker, gas lain. Kota Kupang naik kembali. Nanti borong salah bilang ini Tuhan. Orang kita berdoa sama Tuhan, kita berdoa sama tindakan juga tulang kawan. Saya pernah ada di satu persekutuan, mohon maaf. Ada teman hamba Tuhan khotbah, pas saya duduk di pas pintu. Nah semua di ruang doa itu tidak pakai masker. Saya sendiri pakai masker, tapi saya duduk di luar di teras. Di khotbah dia bilang yang pakai masker itu mengecilkan kuasa Tuhan. Tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya bilang lu mabok ini dalam hati. Terlalu bersemangat sampai dia lupa dia sendiri. Orang pakai masker itu bukan bentuk dia mengecilkan kuasa Tuhan. Justru dia tunduk pada otoritas Tuhan mutlak. Amin saudara. Karena pakai masker itu bukan takut corona, itu bentuk perlawanan. Amin. Cuci tangan, jaga jarak itu bukan takut corona, itu bentuk perlawanan. Tidak selamat, itu bentuk perlawanan, bukan kita iman tidak ada. Saya bilang dulu habis ibarat kita duduk omong sedikit. Baru dia tunjuk di saya di depanan, dia tunjuk yang pakai masker. Nah saya sendiri waktu itu yang pakai. Kan dia ini tersinggung saya sudah. Ini jatuh Bapak Ian. Saya pulang saya baca itu Mazmur 37 tuh dari 1 sampai selesai. Pemazmur juga rasa jengkel mati. Kita berdoa nih, kita punya masalah banyak. Itu satu tidak tahu berdoa mah, kita tidak ada masalah ya. Betul kalau baca itu ayat awal-awal. Tapi ada masalah, tapi Tuhan tolong gitu. Saya bilang tunggu. Dia mungkin rasa Bapak Ibu saya penggelaga agak akan tahan dia. Dia pamit duluan, tidak lagi minum itu aqua dengan makan roti. Dia jalan, itu roti dari cabang BTN. Lampu merah sebelah kiri kalau pergi. Saya lihat itu bentuk tidak ada lain tempat itu sana. Itu langganan itu. Dia tidak makan lagi, dia bilang saya pamit duluan. Dia naik motor, dia kasih keluar ini masker dari saku. Pas begitu dia pasang setan, sabar dulu Bu.
Tadi Bu khotbah bilang pakai masker itu mengecilkan kuasa Tuhan. Kenapa Bu pakai? Berarti Bu pun iman itu besar hanya di kelompok doa. Di luar Bu tidak ada iman. Kalau Bu punya iman sungguh-sungguh, di kelompok doa Anda punya iman, di luar juga Anda tunjukkan imanmu. Jadi waktu keluar berdoa, Tuhan, saya akan jalan tanpa masker. Tuhan tutup mata polisi, tutup mata Pol PP, kasih buta saya lewat dong tidak lihat. Supaya imannya tuh terukur. Jangan lu hanya semangat jadi persekutuan, di luar lu takut polisi. Tidak pakai dapat push up kawan. Itu malu-malu diri itu. Kita suruh rambut uban begini baru putih-putih baru push up. Tuh saya hampir dapat push up siang bolong di rumah sakit Undang. Gara-gara semangat kejar cepat-cepat buru-buru punya masker lupa pakai taruh di saku kawan. Pas ada operasi polisi dan Pol PP, saya pikir dong tancap motor karena spion satu saya parkir pelan-pelan. Dong tidak tanya spion, dong tanya masker di mana Bapak? Saya tidak ada sini. Kenapa tidak pakai? Saya bilang saya buru-buru. Aduh Bapak ini. Baru itu polisi kasih turun masker baru bilang, Bapak nanti khotbah bilang apa kita mau dengar apa? Untung baik dia kenal saya kenal dia. Jadi dia togor 4 mata, dia tarik masker, dia bilang, Bapak, nanti Bapak khotbah kita dengar kita mau buat atau tidak? Bapak sendiri ada melanggar ini. Saya bilang ini pertama dan terakhir kali. Maka saya pun cadangan itu di tas itu ada 2-3 masker Bapak Ibu. Minimal. Siap. Sanitizer baca lupa. Ya lalu bayangkan itu. Kalau dapat push up siang-siang bolong pas ada wartawan lewat, dong foto kasih upload. Baru dong tahu itu wartawan, mulia di hamba Tuhan ini. Soalnya malu besar itu. Baru dia pernah khotbah di GSDA Nazaret. Aduh Yesus tolong. Saya pun buat Nazaret kena. Itu bahaya itu. Maka itu taat, amin. Pakai masker bukan takut corona. Soalnya itu bentuk perlawanan. Begitu, amin. Supaya di situasi cepat normal ke kita kembali sukacita duduk sambil jaga jarak lain atau sudah kembali bisa berpelukan. Kan ini penghalang karena kita sendiri yang nih. Saudara-saudara kembali pada teks. Ini sudah agak jauh sedikit. Kita kembali, saudara. Bahwa Tuhan Yesus mau memberikan bahwa waktu dia datang dia akan pisahkan kembali mana yang siap, mana yang tidak siap. Pertanyaan sederhana saudara-saudara, kita yang diberi kesempatan hidup ini, kita siap sungguh-sungguh atau tidak? Sebab saudara-saudara, kita lompat ayat yang ke-10 dalam Matius pasal 25. Kita lihat ayat 10. Matius 25 ayat 10. Kita baca sama-sama 2-3. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup. Garis bawahi, pintu ditutup. Ketika pintu itu tertutup, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa berbenah. Ketika masih ada zaman anugerah, kesempatan masih terbuka bagi kita. Ini waktu kesempatan kita berbenah. Ketika dia tutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Dan itu kesempatan berbenah tidak ada. Saya kemarin bilang, bahkan tadi saya masih singgung sedikit. Saudara, kita waktu hadir di pesta perkawinan, saya seumur hidup saya sudah 42 tahun. Saya tidak pernah temukan mempelai perempuan itu duduk di pelaminan dengan daster. Betul? Biar di kampung Udik pun tidak pernah duduk dengan daster. Minimal dia pakai baju-baju motif adatnya. Kalau timur pakai baju adat timur rote ya, kayak beta begini. Gagah rote ya. Parbe bukan rote. Artinya saudara-saudara, minimal dia ada badan yang sedikit. Ya mungkin kalau di kampung sana ada salon, kap salon sana ada. Minimal bedak FIFA nomor 4 tempel di pipi. Minimal. Atau dengan bahasa saudara mau bilang bahwa kalau urusan dunia saja mempelai wanita didandani sedemikian rupa. Itu udah masuk salon itu bisa berjam-jam, 2-3 jam. Betul kesan? Keluar datang tuh aduna ujubilah min salim. Saya waktu nikah umur saudara betul. Mungkin Bapak Yeri waktu itu makali dapat bedak sedikit ya. Saya disubayar itu salon tapi tidak dapat bedak. Duduk tunggu 2 jam, saya istri ini calon istri itu dong ada rias-rias di dalam. Saya marah, saya bilang,
kamu rias aku istri saya dong, bosong cuma tempel bedaka, kasih lipstik tipis-tipis supaya orang lihat, nah saya sedikit orang Ambon gagah-gagah. Dia bilang gampang nanti sampai gereja baru ketong tempel. Oh, baik saya tunggu. Sampai gereja masuk mau pemberkatan pun tidak. Oh, tapi saya pun istri terlalu gagah. Gagah sekali dong rias. Jadi itu waktu foto itu papan catur. Sebelah hitam, sebelah putih. Kalau lihat saya seperti ini, saudara tidak berubah. Model begini berdiri di pelaminan, saudara bisa lihat. Tidak ada bedak tempel sedikit pun. Bayang. Tipis pun tidak. Tapi saya lihat saya istri gagah. Gagah sekali dong dandan. Tapi bangun pagi saya kaget. Alis mata habis semua. Ternyata yang tadi malam gagah-gagah itu hanya cuma kamuflase saya. Cuma pensil itu hilang, tidak ada lagi. Tapi saya mau bilang bahwa mempelai wanita dipersiapkan dengan sebegitu rupa, dandani dia dengan secantik mungkin. Itu gambaran bahwa gereja Tuhan hari-hari ini juga dituntut seperti itu. Tidak hanya sekedar dewasa, tapi juga dewasa yang mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Karena kalau hanya dewasa saja saudara-saudara dalam penantian, tapi tidak siap sungguh-sungguh, 5 anak darah yang bodoh itu. Tidak bertanggung jawab. Tapi hari ini kita bertanggung jawab. Maka itu saudara dalam Efesus pasal 5 tadi ayat yang ke-17. Kita lihat ayat 17. Efesus pasal 5. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Hanya orang Kristen yang bertanggung jawab yang dapat mengerti kehendak Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya ini dalam ketetapan Tuhan. Amin saudara. Ini dalam kontrol Tuhan. Hanya orang Kristen yang bertanggung jawab, yang dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah Tuhan izinkan. Corona juga terasa Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan itu sadar. Walaupun doi banyak-banyak soalnya ada arti. Soalnya ada arti. Betul kesan lu uang miliaran Bapak kena Aci dan Baba Glory. Dong doi soalnya ada. Oi kaya Bapak. Selesai Pak. Tidak ada ibadah. Bukan dong salah soalnya. Tapi itu menggambarkan bahwa apa yang mau kita andalkan dalam hidup ini, dunia, harta dunia, tidak bisa. Hanya Tuhan kita punya andalan satu-satunya. Maka itu saudara, hari-hari hidup ini Tuhan izinkan badai datang menerpa tapa pertama Indonesia, NTT, Kota Kupang, kantong Kristen. Baru semua itu Alkitab bilang lutut bertelut, lidah mengaku itu betul itu. Subuh-subuh itu jam 2 Senin dini hari. Semua berteriak Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Ketika Yesus tolong, Senin reda, sore Selasa pagi, dong lupa Tuhan. Tidak ada lagi yang mau berdoa sebegitu rupa. Ada yang sampai berdoa saudara dari jam 10 sampai jam 6 tidak amin-amin. Dia lupa amin karena dia tidur. Saya pribadi berdoa dari jam 10, tutup doa itu 5:30. Dan saudara percaya tidak percaya, lihat ini bukan rekayasa omong kosong. Tapi waktu saya keluar 5:30 Bapak Ibu Saudara habis doa, saya lihat di langit tempat rumah saya. Jadi saya lihat atau banyak orang lihat, tapi itu awan gelap itu berbentuk kuda. Dan nanti saudara pulang baca di Wahyu pasal 6. Saya bilang aduh Tuhan, ini tanda sudah ini. Katong sudah bisa bermain-main. Maka itu saudara, kalau ada ajakan, ada jadwal untuk doa semalam atau doa pergumulan, doa puasa, jangan lalai. Karena itu merupakan bagian di mana kita sementara mempersiapkan minyak cadangan. Saya dan saudara tidak tahu kapan kita selesai. Saya pun teman hamba Allah telah meninggal kemarin saudara. Hari Minggu dia meninggal tanggal 3. Tanggal 4 dia meninggal. Pam adu juga. Tapi dia adoy, ini bapak adu biasa. Itu hamba Tuhan saudara. Disengat listrik. Meninggal. Padahal kami hari Sabtu masih doa puasa. Sore masih berjumpa. Dia masih pelayanan di Sikumana saudara di jam 40. Dia khotbah tentang
Bukan soal berapa banyak orang antar kamu pergi kubur, tapi siapa yang jemput kamu pulang. Dia masuk apa itu malam. Hari Minggu dia pulang. Pulang betul-betul, bukan pulang betul-betul, tidak ada bersama dengan kita. Hidup itu selangkah dengan maut. Tapi saudaraku, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri, waktu tiba dia bersuka cita karena dia berjumpa dengan sang pemilik hidup. Amin. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh, saudara, dia akan menyesal. Justru dia bisa protes, Tuhan bukakan kami pintu. Saudara kalau baca Matius pasal 7, saya waktu baca itu saya agak geli sedikit takut. Karena itu orang-orang hebat, ayat 21 dan seterusnya sampai 23. Orang-orang hebat Bapak Ibu, buat mujizat, berdoa orang mati bangkit, setan lari. Nah kita berdoa ini setan tidak lari, kita kadang-kadang lari. Berdoa orang pilek saja, kita berdoa dalam nama Yesus pilek hilang. Bukan pilek tambah hilang, tambah ada. Dong hebat, tapi Bapak tua bilang beta sonekan lalu. Enyalah engkau pembuat kejahatan. Saya selidiki apa yang jahat. Ternyata saudara-saudara, semua yang dilakukan itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Ini yang 5 anak darah yang bodoh. Memang ada dalam kesiapan, tapi tidak kesiapan sungguh-sungguh. Memang kita melayani, tapi tidak sungguh-sungguh. Dan saya mau bilang saudara-saudara, ketika Tuhan mempercayakan kita melayani sekecil apapun tugas tanggung jawab itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Semua diperhitungkan Bapak Ibu, diperhitungkan. Susun kursi saya diperhitungkan Pak. Tapi engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau engkau lakukan tapi dengan comel-comel, terpaksa bermain, Bapak tua tahu. Di antara semua yang bermain alat musik, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh, Bapak tua tahu. Pastor Yerison tahu, Tuhan Allah tahu. Maka itu saya mau bilang, siapapun dan saya dan saudara yang diberi kepercayaan untuk melayani, maka melayani dengan sungguh-sungguh. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Supaya pada waktu yang tiba, pulang, dia bilang, hai hambaku yang setia, mari masuk semua sosial. Amin. Daripada kita pas begitu masuk baru dia bilang, lu siapa? Orang roti bilang, mahani dia, tinggal di luar dan jangan masuk. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Sebab saudara yang diberkati oleh Tuhan Kristus, ini pasti 2 kelompok orang Kristen yang sebenarnya dalam teks ini mau menggambarkan. Kembali lagi saya mau bilang bahwa mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, supaya kita jangan seperti orang bodoh yang salah pergunakan pemberian Tuhan. Memang sementara menanti kedatangan Tuhan, tapi ada yang menanti sungguh-sungguh, ada yang tidak. Tadi saya masih pimpin kebaktian sebelum sampai tempat persekutuan itu. Sekitar 50 meter, 3 orang sementara duduk minum. Dia bilang gini, Bapak mau pimpin ibadah. Saya bilang, iya, kenapa kamu tidak ikut? Bapak, kayaknya kata belum dia pun waktu. Saya bilang iya. Saya berdoa supaya dia pun waktu datang sudah cepat. Waktunya bisa Anda masih hidup, bisa Anda tidak hidup lagi. Nah itu, masih hidup pasti ada perubahan, masih bisa berubah. Kalau tidak ada perubahan hidup, mati sudah. Karena saudara pernah kejadian, saya waktu ikut, di salah satu tempat saudara, minum pembuluh darah pizza. Lantas yang pimpin ibadah penghiburan malam bila kita bersyukur, kita pun anak sudah mendahului kita dan kita percaya bahwa dia ada bersama dengan Bapa di surga. Beta tersinggung dengan itu, Pak. Beta tersinggung, Pak. Betul, saya bilang loh. Ada ayatnya di mana yang mati dalam keadaan mabuk masuk surga. Hidup tidak taat saja tidak masuk. Saya teringat Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa yang percaya kepada anak, kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kata Alkitab, ini belum pindah agama, masih dalam Kristen, masih status Kristen. Tapi kalau hidup tidak taat, ayat itu bilang, jangankan masuk, lihat sahabat tua sudah kasih kesempatan. Masih Kristen Bapak Ibu, tapi kalau hidup tidak taat, jangankan bilang masuk, lihat saja tidak dikasih kesempatan. Ngeri. Kasih nyuruh itu ayat kan, sampai ketemu salah om. Yohanes 3 ayat 36, ayat terakhir dari pasal 3 kalau tidak salah. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka datang kepada Yohanes. Ini 36 kakak, bukan 26. 36 ayat terakhir. Yohanes pasal 3 ayat 36. Ya. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melihat apa? Jangankan masuk Bapak, lihat sesuatu dikasih ini.
Ngeri. Jangan pikir saya Kristen jadi pasti beta jalan lela-lela Yohanes 3 ayat 16. Saya jangan lupa itu memang berita anugerah, tapi ayat terakhirnya di sini. Kalau lu hidup berleha-leha, lu hidup masa bodoh, kekristenanmu masa bodoh, orang hari Minggu pergi gereja lu koko ayam. Orang hari Minggu pergi koko Alkitab, lu koko itu kartu. Goyang-goyang 6, goyang-goyang Rosi 647. Baru lagi baterai bingo. Lama-lama lu bingung sendiri. Bayangkan itu orang hari Minggu. Ini yang gambaran Kristen tidak bertanggung jawab. Sehat Tuhan kasih tidak bertanggung jawab, minum mabok. Baru dong bilang begini, Bapak dong tuh pakai masker, cuci tangan pakai hand sanitizer. Kuman tuh dalam perut, dalam tubuh. Kami minum sopi, dia mati. Saya bilang betul, kuman mati dan lu juga sudah mati. Memang lu ada hidup, tapi sesungguhnya engkau sudah mati. Mati pelan-pelan. Bodoh sekali. Masa bunuh kuman corona dengan minum sopi? Ada yang suruh saudara. Pelayan ini suruh orang bilang minum sopi supaya bunuh corona. Karena mati dasar ayat di mana bahlul bodoh. Berhenti jadi pelayan kalau begitu. Saya iriskan hari-hari ini, tapi itu tanda. Maka waktu murid-murid tanya dalam pasal 24 bilang gini, guru, kasih tahu dia potong mana dia waktu tandanya ke mana, saatnya itu datang. Dia bilang waspadalah, akan datang muncul nabi-nabi palsu. Itu yang tadi bilang, bunuh corona minum sopi. Itu nabi palsu. Tidak ada bunuh corona minum sopi Bapak Ibu. Malah mati konyol ada. Virus itu hanya setelah orang kesehatan bilang apa? Imun tubuh. Saya berdiri Bapak Ibu Saudara mau menyaksikan tanggal 29 Januari saya sakit. Hari Jumat kalau tidak salah. Hari Minggu saya, karena hari Jumat saya sakit lambung muntah-muntah. Hari Minggu saya demam tinggi. Dan pada saat demam tinggi, penciuman saya hilang, indera penciuman perasa saya hilang. Saya bilang sama istri pakai masker semua dalam rumah anak-anak. Saya di kamar sendiri, jangan dekat-dekat. Kayaknya ini tanda-tanda kurang bagus. Lantas saya berdoa dan adik ipar datang, tes suhu saya, cukup tinggi panas. Dia bilang kakak kita pergi rumah sakit dulu. Tes karena ini gejala-gejala menjurus ke sana. Saya bilang tidak. Biar saya di sini sudah. Kalau saya mati minimal ada 1 malam ibadat. Itu saya omong terus terang kepada mereka. Daripada saya bawa pergi rumah sakit, ini saya tahu tidak ada ibadat lagi. Saya sudah tahu dia pun tanda-tanda. Hilang penciuman ini, lu pikir apa? Saya puas ini minyak kayu putih, permisi sampai sekarang saya punya lubang hidung ini ada sakit. Tidak rasa. Tapi saya bilang Tuhan, ampuni saya pendosa, Tuhan ampuni. Supaya kalaupun hari ini Tuhan mau izinkan saya pulang dengan ini, maka saya pulang dalam pengampunan. Setelah saya berdoa, saudara, Tuhan kasih ingat akan janji saya ketika saya dibaptis. Dalam pokok doa saya dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya masuk di minggu sengsara, maka Tuhan izinkan saya menikmati sedikit rasa kesengsaraan. Sedikit saja. Supaya saya tahu bahwa saya ini orang berdosa, lemah, tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi waktu itu saya bukan minggu sengsara, minggu akhir Epifania, sebelum minggu masuk minggu sengsara. Jadi saya bilang, aduh Tuhan baik. Sampai minggu sengsara yang keempat, baru saya dipulihkan Tuhan secara sehat. Tapi gejala corona itu hari Seninnya panas turun, penciuman dikembalikan, perasa dikembalikan. Padahal hari Minggu tuh makan kurus, makan sabola merah, bawang merah ini tidak rasa. Tidak rasa apa-apa. Pahit, tidak rasa apa-apa. Sama kayak gejala malaria juga. Saya teringat Bapak Pastor Yeri pun sempat juga dirawat. DBD, gejala DBD, kita pikir tes ini corona. Karena memang dia gejala mirip-mirip seperti begitu. Lambung ini Bapak Ibu Saudara, asam lambung naik, napas sesak. Nah kalau kau saudara pergi rumah sakit, belum sakit, napas sesak. Saya bilang. Dan untung baik waktu tes negatif dan memang DBD Bapak ya. Kita berdoa waktu itu, ketika saya dapat kabar saya bilang Tuhan dia hambamu. Saya tahu bahwa belum waktunya dia pulang. Ada pekerjaan besar menanti. Amin. Jangan suruh dia pulang dulu Tuhan, ada pekerjaan besar. Amin. Karena saya terus berdoa Bapak Ibu. Saya teringat pergumulan doa GSJ Anasar bangun tempat baru. Corona datang kita seperti terhambat ya. Saya tidak tahu saudara masih berdoa terus, tapi saya ingat itu pokok doa dan saya terus doakan. Tuhan, Pastor Yeri pekerjaan belum selesai. Jangan suruh dia pulang. Kenapa saudara saya berdoa begitu? Karena saya teringat Pastor Umbu pernah berdoa di situ.
Samuel Umum. Pernah melayani terakhir. Dan akhirnya dia harus selesai pulang dan divonis karena corona. Betul corona atau tidak, walau alam, hanya Tuhan saya yang tahu. Karena memang dia pun sakit pergumulan cukup lama. Semua orang tahu sakit. Tapi saudara, waktu saya dengar, saya bilang, Tuhan, teman satu supigit, ini satu jangan dulu. Jangan, ini pekerjaan masih banyak. Jujur Bapak Pendeta, saya doa tidak terlalu panjang-panjang, saya doa begitu saja. Dan saya tahu dia bapak saya omong dengan saya pembahasan. Bapak jangan kasih. Waktu saya sakit itu saya bilang, Tuhan ini. Kalau Tuhan dapat saya pekerjaan habis dan saya pulang, tapi kalau belum, nah jangan. Kalau saya pulang bikin apa itu? Tidak ada rumah yang bagus. Amin. Oh sudah. Maka itu selagi masih ada kesempatan hidup, kerjalah selagi hari masih siang. Bersemangat dengan Tuhan. Walaupun kondisi hari-hari ini begitu menyempitkan kita, boleh menghalangi kita. Seolah-olah ladang penginjilan itu tertutup. Tapi saudaraku, jangan patah semangat, terus bergairah. Itu salah satu tanda orang Kristen yang bertanggung jawab. Dia tahu mengelola apa yang Tuhan beri dengan baik. Kemarin saya diminta khotbah saudara-saudara melayani di GBI Bukit Hermon di Oekam, Amnubat Timur. Kami pergi ini timbak ibu 10 orang. Kami pakai bis, duduk jaga jarak sampai di Batu Putih dong kasih turun semua. Kami bilang kami duduk satu kursi satu orang Pak. Satu tidak mereka. Walaupun kami satu tim. Semua dan segala macam. Sampai kerinduan jemaat begitu luar biasa. Antusias jemaat. Woi mereka rindu. Saya bilang Tuhan terima kasih. Di masa-masa pandemi Tuhan masih izinkan saya untuk melayani. Dan saya tidak mau menyia-nyiakan. Dan saya mau bilang saudara-saudara, ciri orang Kristen yang bertanggung jawab adalah dia tahu mengelola waktu itu dengan baik. Amin saudara. Maka itu jadi orang arif. Jangan bodoh. Semua yang Tuhan kasih, dia pada waktunya dia datang, dia akan minta pertanggungjawaban. Kalau saudara baca pasal selanjutnya tentang talenta, memang masing-masing terima yang berbeda. Ada 5, 2, 1. Tapi pada saatnya dia datang, dia hanya menuntut satu. Tuntutan yang sama. Bertanggung jawab dan kerja keras. Itu yang dituntut. Lu tanggung jawab dan kerja keras. Memang berbeda. Saya, Pastor Yeri, kami diberi talenta berbeda. Tapi kami pada saatnya akan diminta tuntutan yang sama. Yaitu bertanggung jawab dan kerja keras. Saudara jangan berpikir, mari kita punya tanggung jawab. Selagi hidup, ingat, ada tanggung jawab yang kita harus bertanggung jawab hidup ini. Hidup selama ini mungkin apa? Pulangkan tanggung jawab. Pertanggungjawaban bukan di bumi, naik sampai di atas. Tidak ada lagi kembali turun, tangga turun kalau turun, tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak tulis di Alkitab bilang nanti tangga turun kalau turun di bawah, tidak bisa. Itu orang kaya pergi di neraka tidak bisa pindah-pindah. Pasal dia pesan begini, Bapak Abraham suruh Lazarus turun. Kita tahu saya saudara masih ada 5 di bawah tuh. Mungkin dong tahu kalau orang mati yang bangkit hidup, kasih tahu dong sadar. Bapak Tuhan bilang tidak ada masa. Di situ ada kesaksian para nabi, dong baca, dong dengar, bertobat, selamat, tapi tidak nanti sampai keluar. Jadi tidak ada naik turun. Sebentar naik, sebentar turun. Sama kayak lagu naik turun naik. Kadang-kadang. Tapi itu masing-masing. Kembali saya bilang Tuhan ampuni. Memang pesan Tuhan saudara-saudara. Tapi kita juga harus lengah. Harus ada dalam ketetapan Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini ada banyak begitu hal yang akan menggiring kita keluar dari Tuhan. Saudara tahu, ada sekarang tersebar nih, di Kupang ini pengajaran bahwa Kristus datang itu nanti di Cina. Dan dia datang itu jadi perempuan. Saya bilang orang bukan gila, gila betul-betul gila. Alkitab tulis dia datang mempelai laki-laki, kenapa lu bilang dia perempuan? Data ini sementara berkembang di kota Kupang. Nah kalau kita tidak pada ketetapan Tuhan, selesai. Tapi selagi kita ada pada jalur ketetapan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Amin. Mana ini dari Tuhan atau dari hantu, kita sudah bisa tahu. Makanya saudara-saudara, jadilah Kristen yang bijak. Kristen yang bertanggung jawab, yang tahu mengelola pemberian Tuhan ini dengan baik. Saya simpulkan dengan satu kalimat sederhana bilang begini. Kalau tadi ada rema-rema, Pak Yeri punya. Rema terlalu banyak sampai saya juga lupa separuh, ingat separuh. Ini kita pun SDM, kita pun memori juga. PDIP, jadi penurunan daya ingat pelan-pelan ini. Saya juga lupa kertas kau tulis. Mau foto juga, gelap juga. Mau minta juga nanti bro, tempat mata kau minta. Tapi
Saya simpulkan begini dengan satu rema sederhana, saya bilang begini saudara. Kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, maka hiduplah seperti mempelai perempuan yang selalu siap sedia. Seolah-olah mempelai laki-laki itu akan datang hari ini. Kalau besok kita bangun pagi, Tuhan izinkan kita bangun menikmati hari baru, maka hiduplah seperti mempelai perempuan yang selalu siap sedia dengan baik. Seolah-olah mempelai laki-laki itu akan datang pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita dalam pujian. Tadi kita nyanyikan pujian yang